Halo semuanya, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Hai guys, gimana kabarnya? Sekarang udah tanggal 6 ya, berarti kayak H-2 ujian SMUP Unpad. Yeay, congrats. Kayaknya udah nggak sabar gitu kan ya ujiannya ya, biar kayak bebannya berkurang gitu ya. But anyway guys, ada beberapa info terbaru gitu ya terkait SMUP Unpad. Jadi ada subtes-subtes yang mungkin teman-teman tuh baru denger gitu ya. Nanti aku bakal bahas lengkap dan tuntas. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Dan aku mau nge-share sesuatu dulu guys. Dan ini spesial buat kalian yang nonton video aku setia banget sampai sejauh ini. Guys, jadi aku udah siapin drive untuk soal-soal yang aku kerjain di tahun 2023 ini terkait SMUP Unpad. Di sini ada part 1, 2, 3, 4, dan 7. Kenapa? Karena 5 dan 6-nya kemarin kan by aplikasi dan web Prof Quiz gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa download aja. Di sini juga aku masukin, lampirin juga PDF tentang prediksi SMUP, plat sol TKB, dan juga simulasi TPO atau BPNS. Nah, jadi di sini aku udah siapin juga kayak link-link untuk belajar pembahasan videonya. Tapi kalau misalnya kamu mau by PDF aja juga nggak apa-apa. Mungkin ada pembahasan yang belum ngerti, nanti kamu bisa cek di video-video ini, oke? Ada juga playlist lengkap SMUP Unpad dan juga playlist UTBK. Ini referensi pembahasan TPS karena kan setara dengan TPS UTBK gitu ya, cuma ada beberapa subtes yang berbeda aja. Oke? Jadi pokoknya sukses for you guys. Aku tunggu kabar baiknya nanti di pengumuman SMUP Unpadnya. Oke? Yuk langsung aja kita bahas soal-soalnya. Jadi ini adalah video nggak kerasa banget udah part 7 nih guys ya. Bahas tentang tipe soal terbaru TPS SMUP Unpad. Nah, tadi ini ya, link-linknya juga udah kamu bisa cek aja. Nanti aku bakal masukin juga untuk yang part 7 ini di drive-nya. Oke? Nah, selain itu guys, ini ada info terbaru terkait dengan SMUP Unpad, yaitu materi ujian. Kemarin kan aku udah sempat bahas tentang 9 subtes ya. Nah, itu tuh kan by video YouTube streaming dari Unpad. Tapi di sini ada update lagi gitu ya. Di beberapa waktu lalu, di sini ada 9 subtes. Subtesnya itu apa aja? Penalaran induktif, deduktif, penalaran kuantitatif, kemampuan komprehensi, memahami bacaan, pengetahuan matematika, literasi Indo, literasi Inggris, dan penalaran matematika. Nah, yang mirip sama UTBK itu adalah penalaran matematika, literasi Inggris, Indo, dan juga memahami bacaan ya. Nah, selebihnya ini adalah kayak subtes-subtes yang mirip sama tahun lalu aja, guys. Penalaran induktif sama deduktif itu adalah yang kurang lebih tentang kesimpulan penalaran logis. Kayak semua sebagian, atau yang silogisme, dan modus ponentoles, dan lain-lain. Jadi pelajari ya, guys ya. Terus untuk penalaran kuantitatif ini kayak pola bilangan gitu, guys. Dan pokoknya aritmatika sederhana lah, tambah kurung kali bagi gitu ya. Nah, untuk pengetahuan matematika ini mungkin agak mirip sama penalaran kuantitatif, cuma lebih ke soal-soal yang basic-basic tentang matematika gitu ya. Nah, sedangkan kalau kemampuan komprehensi yang 2 kali video ke belakang aku bahas itu kayak tentang antonim, sintonim, hubungan kata, analogi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jumlah soalnya ini 20 soal semua dan waktunya nih ya. Bayangkan ini mungkin ya ini yang dirasa bisa 1 soal 1 menit guys. 20 soal 20 menit ya. Memahami bacaan 20 soal 20 menit. Literasi Indonesia. Nah, mungkin yang lebih banyak itu adalah yang penalaran matematika, lalu literasi Inggris, pengetahuan matematika. Nah, berarti ini mungkin soal cerita gitu guys. Tapi kalau penalaran matematika yang lebih advance, soal-soalnya itu lebih sulit gitu kayaknya, butuh nalar banget. Nah, kalau kemampuan komprehensi ini 10 menit, apa-apaan deh. Aduh, pokoknya sabar ya guys ya. Jadi, emang mungkin yang waktunya lebih sedikit dari jumlah soal memang tidak dirancang dijawab semua. Nggak ada nilai minus ya. Tidak ada nilai minus, tidak ada. Jadi ya silakan kerjakan sebanyak-banyaknya. Cuma kalau misalnya memang nggak bisa banget mau skip ya nggak apa-apa guys. Oke, gitu ya untuk gambaran umumnya yang terbaru. Sekarang aku bakal lanjut ke soal-soal pembahasannya. Di sini aku bakal bahas sekitar 17 soal ya. Tapi untuk yang kayak literasi penalaran matematika gitu nggak aku bahas guys. Jadi aku bahas tentang yang penalaran induktif, deduktif, kuantitatif, sama yang kemampuan komprehensi aja. Oke? Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Terdapat premis-premis sebagai berikut. Premis 1, jika Andi kehujanan maka ia sakit. Buat premisnya.
kalian boleh ngotret tapi di mika guys, kertas mika dan pakai spidol. Jadi siapin juga nanti ini tisu buat ngehapus. Aku nggak tahu sih alasannya kenapa ya. Mungkin karena biar coretannya bisa dihapus kali ya. Kan kalau di kertas jadinya nggak bisa dihapus gitu kan. Kecuali pakai pensil. Oke, premis satu. Jika Andi kehujanan, maka ia sakit. Jika Andi kehujanannya itu, kita misalin P. Maka ia sakit, maka Ki. Jika Andi sakit, berarti Ki. Maka ia dendam, berarti R. Oke. Berarti di sini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, karena di sini Ki-nya sama, berarti P maka R ya. Ini kesimpulannya. Berarti jika Andi kehujanan, maka ia demam. Ada nggak? Kalau nggak ada, cari ekuivalensinya. Nah, kalau ada ya udah. Jika Andi kehujanan, maka ia demam. Yes, yang A ya. Oke, gampang ya. Nomor 2. Nomor 2 di sini sebenarnya kalau misalnya kita baca lagi gitu ya. Soalnya ini tuh mirip gitu ya. Jika Tono rajin belajar, maka Tono murid pandai. Jika Tono murid pandai, maka ia lulus ujian. Berarti kesimpulannya di sini adalah jika P, maka R. Cuma yang ditanyain adalah ingkaran. Ingkaran itu adalah kebalikannya. Berarti kalau misalnya negasi dari P, maka R, itu adalah, nah, kalian memang harus dihafal dari tabel kebenaran ya guys ya. Nah, di sini adalah P dan R, P dan Q negasi R. Nah, P dan Q negasi R. Oke, coba kita lihat nih. Yang P-nya kan jika Tono rajin belajar dan Tono murid pandai gitu ya. Maka ia tidak lulus ujian. Oke, yang mana nih? Berarti yang D itu kurang tepat karena dia kesimpulannya ya. Tono rajin belajar atau ia lulus ujian. Enggak, jadi bukan atau, tapi harus dan. Jika Tono rajin belajar, maka ia tidak lulus ujian. Ini maka ya, salah. Nah, karena harusnya negasi gitu kan ya. Jika Tono rajin belajar, maksudnya tuh si konjungsinya itu adalah dan, bukan maka. Jika Tono rajin belajar dan ia tidak lulus ujian. Yes, betul ya. Jika Tono rajin belajar dan ia tidak lulus ujian. Berarti yang C. Yang E, jika Tono tidak rajin belajar, maka ia tidak lulus ujian. Enggak ya guys ya, hati-hati. Negasi itu ada di tabel kebenaran, jadi nanti teman-teman harus pelajari juga. Oke, Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah ungkapan semua pegawai swasta bergaji tinggi, ingkaran. Nah, semua itu kebalikannya adalah beberapa atau ada. Beberapa atau ada. Semua itu adalah beberapa atau ada. Nah, berarti cari aja nih. Yang beberapa pegawai swasta bergaji rendah. Nah, kebalikannya tinggi kan rendah ya. Berarti cari yang rendah. Ini sama ini. Sisanya kurang tepat. Nah, tidak ada pegawai swasta yang bergaji rendah juga kurang tepat, guys ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang antara beberapa dan ada. Jadi yang tepat yang antara B dan D. Itu yang B. Oke. Nomor 4. Semua pegawai diwajibkan mengenakan batik. Dado bukan pegawai. Nah, ya udah ingkarannya aja. Berarti Dado tidak wajib mengenakan batik yang B. Oke? Lanjut. Sekarang ke soal hitungan. Ya. Oke, suatu seri 104, 97, 80 seri selanjutnya. Nah, ini loncat ya guys ya. 100 ke 90 min 10, 90 ke 80 min 10. Nah, berarti kalau yang selanjutnya di sini adalah 4 ke 7 itu plus 3, berarti 7 plus 3 itu adalah 10, yang C. Nomor 6, suatu seri 50, 40, 31, 24, 18. Oke, jadi sini adalah 50 ke 40 min 10. 40 ke 31 min 9. 31 ke 24, 7 ya, min 7. 24 ke 18 min 6. Nah, jadi kayak dilewat satu guys, min 8-nya nggak ada. Berarti di sini min 5-nya nggak akan ada. Jadi langsung min 4 ya. Min 18, 18 ke 4. 18 ke 4 itu 14 yang C. Nah, oke, ini bonus guys, ini latihan ya. Silakan nanti kirim di kolom komentar. Bonus yang soal pertama. Oke. Lanjut. Di sini 243, 298, 257, 284. Kalau misalnya ada soal yang agak-agak gede gini guys, ratusan gini, kita lihat angka terdekatnya aja. 243 sama 298 agak jauh nih. Sama 257 agak dekat. Nah, berarti ini diloncat. 243 ke 257 itu adalah plus 14. Oke. 298 ke 284.
Nah, ini min 14. Jadi kayak loncat-loncat gitu. Ya. Di sini 257 plus 14, 284 kurangi 14. Nah, berarti di sini 271 bakal plus 14. Jadinya 285 ya. 270 kita kurangi 14. Jadinya 256. Oke. 285 dan 256 yang B. Lanjut, nomor 8. 85% dikurangi 25% ditambah 1,25 ditambah 3, 1 per 4. Oke, cara gampangnya adalah 85% kurangi 25% itu adalah 60%. Oke, ditambahin sama 1,25 ditambah 3, 1 per 4. 3, 1 per 4 itu kan 3, 1 per 4. 1 per 4 itu kan 0,25. Ya, jadinya 1,25 kita tambah aja sama 3,25. Gitu. Gampang ya, jadinya berapa? 4,5. Nah, berarti 60% ditambah 4,5. Kita ubah ke desimal aja, karena di sini opsinya desimal semua. 60% kan 0,6 ya, 0,6 ditambah 4,5. Jadinya adalah 5,1. Udah ya, yang E. Lanjut, 27 kuadrat. 27 kuadrat dibagi 3 pangkat 5 dikali 81 pangkat 7. Nah, di sini sebenarnya bisa kita sederhanain jadi 3 pangkat semua ya. Jadi jawabannya pasti yang 3 pangkat nggak sih guys? Antara B sama D. Gitu ya, kalau mau cepet. Nah, tapi di sini kita hitung aja nih. 27 itu kan berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali sama 2. Jadinya adalah 3 pangkat dikali ini 6. Dibagi sama 3 pangkat 5. Oke. Nah, dikali sama 81. 81 tuh berarti kan 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dikali sama 7. Nah, berarti berapa? 3 pangkat 2, 8. Oke, ingat guys, kalau di eksponen, pembagian gini pangkatnya dikurangin. Jadi 3 pangkat 6 kurangi 5. Kalau perkalian, pangkatnya ditambahin. Ditambah 28. Oke, jadi berapa guys? 3 pangkat 6 kurangi 5, 1. 1 tambah 28, 29. Udah, jadi yang 3 pangkat 29. Yang D. Lanjut. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka 2K min 8. Oke. Oke, di sini kalau misalnya ada soal kayak gini, kita cari KPK. KPK dari 3, 4, dan 8. Berapa? Oke, ini kalau difaktorin, ini kan 3, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, berarti kita cari yang pangkatnya terbesar untuk yang bilangannya sama. Jadi 2 pangkat 3 dikali sama 3 ya. Nah, 2 pangkat 2-nya nggak usah ya, karena kan kita carinya yang pangkat terbesar. 8 kali 3, 24. Oke, kita masukin si K-nya ini ternyata 24. 2 kali 24 min 8. Jadinya adalah 48 min 8. Jadinya 40. Oke, jadi di sini jawabannya ada yang lebih besar sama dengan 40. Oke, lanjut. Nah, di sini ada segitiga, guys. Dari gambar di atas manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, Z? Sebenarnya di sini tuh sudut B-nya tuh belum diketahui. Jadi ingat aja, kalau di segitiga tuh 180 derajat ya. Misalnya di sini 45, ini 95, berarti 45 tambah 95 berapa? Berapa? 140 ya. Berarti 180 aja kita kurangi 140, berarti sisa di sini benar 40 derajat. Nah, di sini ada sisi-sisinya nih. Ada sisi X, sisi Y, dan sisi Z. Sisi X itu, kalau misalnya mau tahu berapa, itu adalah, lihat aja depan sudutnya. Berarti di sini 40 derajat. Sisi Y itu depan sudutnya 95. Sisi Z itu 45 derajat. Oke, berarti di sini kita lihat yang A. Yang A itu X lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada Y. Ya, betul ya. Karena kan 40 derajat lebih kecil daripada 45 derajat, lebih kecil daripada 95 derajat. Atau 45 derajat itu di antara 40 dan 95. Udah jawabannya yang A. Ini sebenarnya ada BCD-nya guys, cuma kepotong. Tapi udah benar sih jawabannya yang A ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemampuan komprehensi. Ini dari 2 video aku sebelumnya juga udah bahas ini ya. Coba nih, kamu kerjain. Dinamis. Dinamis itu kan berubah-ubah, berarti harus yang tetap. Berarti statis ya. Oh iya, hati-hati guys. Kalau misalnya tandanya kayak gini, itu adalah antoni. Ya. Netral. Netral itu kayak tidak berpihak gitu ya. Berarti kebalikannya berpihak. Oke, nomor 14, bonus yang kedua ya guys ya. Bonus 2.
Oke, kalau ini sinonim ya guys ya, 15 sampai 17. Koordinator. Koordinator itu adalah kepala guys. Kepala yang mengepalai suatu. Misalnya kalau koordinator divisi, kamu mengepalai suatu divisi atau suatu eh, kelompok gitu ya. Ekskavasi. Ekskavasi adalah penggalian. Hati-hati nih. Penggalian dan penggalian. Penggalian ya. Oke, ini bonus 3 ya. Nah, jadi ada 3 soal bonus yang bisa kamu kerjain ya. Nanti kirim di kolom komentar. Ada tadi yang bonus 1 tuh yang mana ya? Nah, yang ini. Yang ini ya. Bonus 1. Ini bonus 2 dan 3. Oke. So, gitu aja guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan aku doain semoga kamu bisa lancar dan bisa diterima menjadi mahasiswa Unpad di tahun ini lewat jalur mandiri ujian. Oke, so gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.